Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila perkenalkan, nama saya Nur Istiqomah dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana sistem pendidikan perbandingan antara Indonesia dan juga sistem pendidikan antara negara Prancis. Perkembangan sistem pendidikan di Prancis yaitu telah ada sejak abad ke-19, yaitu ketika Jules Ferry, dia adalah seorang pengacara di Prancis yang telah membuat terobosan baru dalam pembangunan pendidikan di Prancis, yaitu dengan mewujudkan sekolah republikan modern yang dapat menampung anak pada usia 15 tahun. Kemudian juga mewajibkan pendidikan bagi rakyat secara gratis sesuai dengan peraturannya. Dalam hal ini, pendidikan menempati urusan pertama dalam skala prioritas nasional Prancis. Sementara itu, sistem pendidikan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 pada tahun 2003 dengan sistem pendidikan nasional yang terdiri atas pendidikan umum yang pertama, yaitu dengan memprioritaskan penguasaan pengetahuan umum dan perbaikan keterampilan siswa. Kemudian yang kedua adalah pendidikan vokasionis, yaitu dengan mempersiapkan siswa dengan sejumlah keterampilan vokasionis yang dibutuhkan para pekerja. Dan yang ketiga ini adalah pendidikan berkebutuhan khusus, yaitu dengan memberikan keterampilan dan kemampuan penting bagi siswa dengan keterbatasan fisik dan keterbatasan mental. Yang keempat itu adalah pendidikan kedinasan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan yang dibutuhkan sebagai persiapan yang meningkatkan kapasitas sebagai calon pegawai negeri pemerintahan. Kemudian ada juga pendidikan agama, yaitu dengan mempersiapkan siswa untuk memperoleh pengetahuan khusus tentang agama dan pelajaran yang terkait, dan pendidikan yang berorientasi akademik berfokus pada perbaikan penguasaan sains. Kemudian ada pendidikan profesional, yaitu dengan mempersiapkan siswa untuk menguasai spesialisasi pekerjaan yang berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan. Nah, pendidikan adalah suatu hak dan sekaligus kewajiban bagi anak-anak yang berusia antara 6 hingga 16 tahun, dengan beban biaya sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah. Sementara itu di Indonesia juga telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan pada pasal 31 ayat 1 bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Berarti di sini Indonesia juga sudah menjamin bahwa warganya untuk memperoleh pendidikan yang disediakan oleh pemerintahan, seperti wajib belajar yang diatur oleh Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia yaitu Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar. Pada dasarnya penyelenggaraan pendidikan di Prancis berlangsung secara sentralik karena dipengaruhi oleh sistem politik dan sejarah pemerintahannya yang berulang kali bersifat sentralik pula. Maksud dari sentralik di sini yaitu adalah pendidikan yang dipusatkan sepenuhnya kepada pemerintahan, yaitu Kementerian Pendidikan atau Ministry of National Education memiliki peran sangat penting dalam memajukan pendidikan secara keseluruhan. Selain itu juga pemerintahan juga menekankan program wajib belajar selama 16 tahun secara gratis pada setiap jenjang pendidikan. Nah, di Indonesia sendiri pendidikan juga diatur secara nasional meskipun tingkat kemampuan daerah tidaklah sama.